Kembali disergap pemirsa, kebakaran rumah di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan Senin petang membuat panik warga. Banyaknya bahan material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Menghanguskan rumah di Jalan Kalibata Selatan, Pancoran, Jakarta Selatan. Kencangnya angin serta banyaknya bahan material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah. Kebakaran terjadi saat penghuni pergi dan diduga titik api berasal dari bagian tengah rumah. Satu orang terluka setelah kapal puskesmas keliling milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau terbakar di perairan Tarempa. Besar api menghabiskan seluruh bagian kapal. Api yang disertai kepulan asap tebal membakar kapal puskesmas keliling milik pemerintah Kepulauan Anambas di perairan Tarempa, Kepulauan Riau. Api sulit dipadamkan karena kapal yang terbakar terbawa arus ke tengah perairan. Kapal dengan kecepatan 77 knot baru beroperasi 2020 lalu dan merupakan kapal pengganti puskesmas keliling yang sebelumnya juga terbakar. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di lantai 2 kamar rumahnya, Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Jasad korban yang diduga telah tewas seminggu lalu beraroma tak sedap. Warga digemparkan dengan tewasnya seorang pria di kamar rumahnya di Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban Coki Alo, 65 tahun, ditemukan tewas di lantai 2 rumahnya setelah warga mencium bau menyengat di sekitar rumah korban. Lantaran tak ada jawaban saat dipanggil, warga mendobrak pintu rumah korban yang terkunci dari dalam. Dari kondisi jasadnya, korban yang tinggal seorang diri diduga telah tewas sejak 1 pekan lalu. Ini kita gue panggil si Gagu ya, nggak keluar-keluar gitu, udah lama kan, udah seminggu katanya. Coba matiin dulu listriknya, biasanya kalau dimatiin dia suka keluar gitu, turun. Kok ini udah hampir sejam nggak turun-turun. Ya udah akhirnya manggil tukang yang punya linggis, kita dongkrak, kebuka, kita naik ke atas. Jasad korban dibawa ke RSCM untuk divisum. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Sidang putusan kasus pembacokan di Pengadilan Negeri Sika, Nusa Tenggara Timur berakhir ricuh. Keluarga tak terima karena hakim hanya memutuskan 9 bulan penjara, sementara korban cacat tetap. Kericuan terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Sika, Nusa Tenggara Timur, usai hakim memvonis Dayan Lukman 9 bulan penjara pada kasus pembacokan. Keluarga korban yang tak terima berusaha mengejar hakim. Polisi yang bersiaga menghalau keluarga. Vonis 9 bulan dinilai terlalu ringan karena korban mengalami cacat permanen. Hasilnya hakim memutuskan 9 bulan. Itu kami dari keluarga tidak terima, memang terlalu rendah. Sementara anak kami cacat seumur hidup. Yang kecilnya sudah dia tidak akan pernah bisa berlutut untuk berdoa, dia tidak pernah bisa lagi. Tapi itu dibilang ringan, penganiayaan ringan atau memang saya tidak terlalu mengerti. Usai ricuh, polisi berjaga di gedung Pengadilan Negeri Sika. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. 4 anak laki-laki di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten diduga menjadi korban pedofil. Pelaku seorang penjual bubur menjanjikan para korban akan dibelikan burung dara. Warga di kawasan Cipondoh, Tangerang, Banten dikejutkan dengan kasus dugaan pencabulan yang dialami 4 bocah laki-laki. Pada kasus ini, seorang penjual bubur kacang hijau keliling ditangkap. Aksi pelaku AF warga Cirebon terbongkar setelah para korbannya mengalami muntah-muntah dan sakit. Menoin lah, dia cabulin sama inisial itu namanya Ahmad. Itu berada gang Selisip di dekat mobil. Kejadiannya itu sekitar 2 hari. Hasil pemeriksaan sementara,
pelaku telah melakukan tindak asusila tersebut sejak 2 bulan lalu. Korban diiming-imingi untuk dikasih pembuluh darah sehingga diajak ke semak-semak, kemudian dilakukan tindak pidana pencabulan tersebut. Jadi seperti itu. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Pemirsa, bayi perempuan yang baru dilahirkan dibuang orang tuanya di semak-semak di Serang, Banten. Tangisan bayi mengundang perhatian warga sehingga berhasil diselamatkan. Bayi perempuan ini menangis dan tergeletak di semak-semak Desa Kinto, Gembor, Serang saat ditemukan warga yang sedang menanam padi. Warga mencari sumber suara karena mendengar suara tangisan keras bayi, sementara di lingkungan sekitar tidak ada yang memiliki anak kecil. Saat ditemukan diduga bayi baru dilahirkan. Ya tadinya menganggap berani kan pada kan, yang nggak berani megang pada, terus kan ya berhubungnya kasihan kan, ini kan nggak ada ya kain pun, jadi di ini selimutin kain. ya Itu kondisi bayi tersebut seperti apa kondisinya? ya kayak habis baru melahirkan. Bayi diselamatkan warga dan dibawa ke rumah kepala desa mengalami luka karena gigitan serangga. Kayaknya itu langsung nggak lama itu mungkin habis melahirkan, itu mungkin kejadiannya langsung itu dibuang. Tapi warga setempat mengetahui, Bu? Mengetahui, ya maksudnya mengetahui bahwa ada bayi itu, ya karena tahunya pas ketemu itu dengan ibu-ibu yang habis menanam padi itu, pas menangisnya kencang banget nangis. Bayi kini dalam perawatan di kantor perlindungan anak Dinas Sosial Pemda Serang, sementara polisi kini memburu orang tua bayi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah tewas setelah 2 jam tenggelam di sebuah waduk di Pasuruan, Jawa Timur. Teman-teman korban kabur setelah mengetahui korban tenggelam dan takut menceritakan pada warga. Warga Kertosari, Pasuruan berenang ke tengah waduk mencari bocah berusia 11 tahun yang tenggelam 2 jam sebelumnya. Tenggelamnya bocah kelas 5 SD ini diketahui setelah teman-temannya menceritakan pada orang tuanya. Korban tewas saat dalam perawatan tim medis. Sebelumnya korban dan teman-temannya sudah diingatkan penjaga waduk, namun diam-diam nekat mandi. Aku mau bersih-bersih. Seperti biasa aktivitas saya kan memang bersih-bersih. Memang itu kewajiban saya. Si korban sama temannya yang 2 orang dari sana itu kan ketemunya di sini. Tapi seperti biasa aku kan tahu bahwa mereka mau mandi, akhirnya saya larang. Setiap hari seperti itu, akhirnya dia pindah. Saat korban tenggelam justru ditinggal teman-temannya. Ada teman dua, jadi 3 dengan korban. Nah, sehingga di situ takut mau laporan kepreset sehingga tenggelam sampai berapa jam di situ. Nah, cuma itu saja informasinya. Keluarga menolak dilakukan visum dan memilih segera memakamkan korban di TPU Desa Kertosari. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Mantan pemain sepak bola Claudio Martinez babak belur dikeroyok sejumlah pelayan klub malam di Setiabudi, Jakarta Selatan. Pengeroyokan diduga dipicu setelah kaki korban terinjak pelayan, namun pelayan tak terima saat ditegur. Mantan pesepak bola Claudio Martinez dikeroyok sejumlah karyawan kafe di kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Bahkan salah satu pelaku terus mengejar Claudio hingga ke area parkiran. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka di mata kanan dan hidung. Saat kejadian, korban dan istrinya sedang menghadiri sebuah acara. Dugaan sementara, kejadian ini setelah korban terinjak kakinya oleh salah satu pekerja kafe dan tak terima saat korban menegurnya. Akibat jalan bergelombang, seorang pengendara motor terjatuh dan tertabrak truk di Jatinegara, Jakarta Timur. Korban tewas di lokasi dengan kondisi mengenaskan.
Seorang pengendara motor di Jalan Bekasi Timur Raya, Jatinegara, Jakarta Timur tewas mengenaskan usai tertabrak truk. Kejadian berawal ketika korban, Rustandi, melintas di lokasi, tepatnya di bawah jembatan halte busway imigrasi. Jalan yang bergelombang seluas 2 meter membuat korban hilang kendali dan terjatuh. Naas, di saat yang sama, korban ditabrak sebuah truk barang yang melintas. Bang, tanggul gitu kan yang nggak rata sama jalanan. Jalanan yang nggak rata gitu? Jalanan nggak rata gitu kan, diaspal tapi nggak rata segala macam. Dia tengah-tengah begitu goyang. Dia goyang, ke depannya dia motor ke kiri, orang ke kanan. Akhirnya kelindes? Akhirnya kelindes lah itu. Jenazah korban dievakuasi ke RS Cipto Mangunkusumo. Sopir truk diamankan ke unit Laka Lantas Jakarta Timur untuk pemeriksaan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. 2 bocah dibawa kabur orang tak dikenal dan dijadikan jaminan di konter pengiriman uang. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali. Bantuannya 8 jalan muda,